perbedaannya antara Jokowi sama siapa, sama Dedi. Dedi ini, Jokowi belusukan. Memang harus diakui bahwa era pemimpin dekat dengan rakyat itu harus diakui itu Jokowi tuh yang pertama itu yang mematahkan Mempopulerkan. kepemimpinan Borju. Nah, tetapi perbedaannya kan seperti lu bilang, dia tidak bicara apa-apa tuh, dia hanya datang aja tuh, pencitraan aja datang. Nah, yang kedua, kalau Jokowi ditanya wartawan, dia akan bilang, wah saya nggak tahu, tanya menterinya atau tanya anu gitu. Dedi enggak, dia langsung jawab gitu. Seketika itu juga gitu loh. Deddy Mulyadi dan Jokowi. Ini dalam sepekan terakhir nih rame nih. Ada celetukan yang rame di medsos yang dan juga mainstream. Itu yang mengidentikan bahwa apa yang dilakukan Dedi saat ini sama tuh dengan Jokowi itu. Intinya adalah senang belusukan. Yeah. Nah, mereka banyak yang mengatakan mungkin trauma kali ya. Intinya bahwa mereka itu mengatakan bahwa jangan-jangan yang dilakukan oleh Bapak Aing ini, Deddy Mulyadi, ini hanya sekadar pencitraan nih. Jadi dia belusukan memang untuk pencitraan. Gimana menurut lo, Le? Gua ngelihatnya gini, soal Deddy Mulyadi disamakan sama Jokowi, itu kan berawal dari stand up comedian yang dari Surabaya itu. Iya. Dia panggung di Bandung, dia ngomong tuh bahwa ini kok mirip-mirip Jokowi nih. Jangan-jangan dari KDM tuh adalah Kang Deddy Mulyono kan. Itu satu. Tapi kalau gua ngelihat serangan lah, bukan asumsikan. Kita istilahkan serangan terhadap Deddy Mulyadi ini berawal dari ketika dia kepleset soal vasektomi. Sejak itulah ngalir. Misalkan fraksi PDIP walk out. Iya kan? Oh ya, itu musyawarah kerja. Kan dianggap musrenbang. Istilahnya PDIP Jabar menganggap Deddy Mulyadi itu tidak menghargai Dewan Legislatif. Karena banyak. Yang kedua, serangan berikutnya adalah dari beberapa teman wartawan yang mengatakan kebijakan Deddy itu tidak menghargai profesi jurnalis karena dia bergerak atas dasar algoritma. Baru kemudian kemudian tadi itu. Jadi tiga itu datang setelah vasektomi itu, Dan. Yeah. Nah, gue ngelihatnya gini, Deddy Mulyadi disamain sama Jokowi, ya dalam konteks belusukannya. Suka atau tidak, kepala daerah yang belusukan itu Jokowi yang pertama tuh, yang populer ya. Ya, dia mematahkan kepemimpinan Borju. Tapi perbedaannya menurut gua adalah di zaman Jokowi tidak ada keputusan seketika. Iya kan? Iya. Dia belusukan, kebijakannya tetap di kantor tuh. Iya. Nah, KDM kebijakannya di jalanan tuh. Iya. Di seketika di situ. Barak militer segala macam. Kemudian soal tadi tidak melanggar tidak menghargai dewan kebijakannya. Karena dia kan prosesnya langsung eksekusi kan. Gua ngelihatnya malah terbalik tuh, Dan. Benar bahwa kebijakan-kebijakan populis dan spontan itu rawan korupsi. Iya. Kenapa? Karena tidak terlembagakan. Berdasarkan DIPA. Betul. Daftar isian proyek atau apa ya? Nah, anggaran. Itu rawan banget. Misal satu contoh. Kebijakan barak militer deh. Pertanyaannya. Duitnya gimana ya? Anggarannya dari mana? Anggarannya. Dia misalkan ngomong dari keuntungan yang channel gue bagi nih 25 juta per orang segala macam. Yang kedua, pertanyaan gue. Setelah sebutlah batch 1 ini,
Ada lagi batch 2 nggak? Apakah kebijakannya akan terus? Iya. Sampai kapan? Yang ketiga, setelah dididik di barak itu kemudian apa? Kelanjutannya? Kelanjutannya. Itu tidak atau setidaknya belum terlembagakan, belum terpublikasi sebagai sebuah kebijakan kan. Itu berkaitan nanti dengan anggaran dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi gua ngelihatnya adalah pertanyaannya kan adalah apa yang dilakukan Dedi itu disukai loh. Maka kemudian gua berpikirnya adalah berarti para wartawan, para legislator, justru menurut gua harus ngelihat di lapangan. Nah, dengan demikian terukur tuh pengawasannya. Jangan ngomongin soal, wah ini harus dirapatkan dulu dengan dewan segala macam. Sementara masalah berlarut-larut, sampah segala macam. Justru kalau ngeliat gua, kebijakan itu ada korupsinya nggak? Ya itu menarik tuh yang lo pendapat lo itu sangat menarik ya menurut gua. Pendapatan yang nggak menarik. Menurut gua memang rawan sekali kalau keputusan-keputusan yang seketika ya. Terutama itu berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan organisasi. Apalagi ini berkaitan dengan daerah yang anggaran besar yang dia sudah punya sistem sendiri tuh untuk penganggarannya. Nah, yang kedua, menurut gua perbedaannya antara Jokowi sama Dedi ini, Jokowi belusukan. Memang harus diakui bahwa era pemimpin dekat dengan rakyat itu harus diakui itu Jokowi tuh yang pertama itu yang mematahkan kepemimpinan Borju. Terutama ketika dia mencalonkan diri menjadi gubernur DKI kan. Belum apa-apa dia langsung naik Transjakarta tuh. Terus masuk ke ganggang tuh. Masuk gorong-gorong. Gorong-gorong masuk dia. Nah, tetapi perbedaannya kan seperti lu bilang, dia tidak bicara apa-apa tuh, dia hanya datang aja tuh, pencitraan aja datang. Nah, yang kedua, kalau Jokowi ditanya wartawan, dia akan bilang, wah saya nggak tahu, tanya menterinya atau tanya gitu. Dedi enggak, dia langsung jawab gitu. Seketika itu juga gitu. Nah, yang lain adalah Dedi ini kan Jokowi ini kan berangkat dulunya kan pengusaha kan. Pengusaha, terus dia mencalonkan wali kota. Nah, Dedi ini dari mudanya dia memang sudah Jokowi ikut organisasi juga, tetapi kan kalau nggak salah dia lebih ke pencinta alam. Kalau Dedi ini berangkatnya dari jalanan nih, aktivis jalanan. Artinya aktivis jalanan yang berkaitan dengan politik, misalnya kayak HMI. Politisi sejati dan lagi. Dia politisi sejati dan dia juga memang pengusaha katanya tuh. Dari awal tuh. Bisnis juga lah, bukan pengusaha, bisnis loh. Nah, jadi memang berbeda. Nah, yang lain, Dedi dari dulu memang belusukan. Dia memang sangat dekat dengan masyarakat itu. Nah, yang menarik contoh ya, tadi kita balik nih ke yang keputusan Dedi. Ada laporan keluhan dari seorang ibu di Purwakarta yang mengeluhkan anaknya nggak bisa masuk madrasah sanawiyah kalau nggak salah. Padahal rumahnya itu di belakang madrasah. Oleh Dedi didatengin langsung tuh madrasahnya. Sampai dia bilang bahwa yang menarik itu adalah di dalam agama siapa yang harus didahulukan, tetangga katanya. Nah ini sekarang ini di belakang sekolah, masa nggak bisa masuk di sekolah itu? Yang kedua, ini orang nggak mampu. Kalau lu nggak bisa masuk daerah sini, maka dia harus masuk ke sekolah yang jauh. Belum lagi ongkos itu. Nah, padahal keberadaan sekolah itu juga adalah pendidikan itu kan wajib 9 tahun. Dia bilang. Nah maka harus diterima tuh di situ tuh. Jadi memang itu menarik. Nah yang lain adalah menurut gua harusnya sih tidak perlu walk out ya.
Jadi apa yang harus diinin Dedi itu bukan di counter dengan sesuatu yang juga tidak ada solusinya. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi Dewan itu DPRD sebagai partner eksekutif itu duduk bareng tuh. Gimana caranya supaya, kata Dedi kan ngeluh, Dedi bilang, gimana ceritanya kalau gua ada masalah, gua bawa ke DPR, ada pleno 1, pleno 2, pleno 3, itu berapa lama? Dia bilang. Sementara ini persoalan harus selesai. Ya. Apalagi berkaitan dengan lingkungan atau apapun gitu loh yang berdampak luas, masif. Nah, sehingga harusnya ada nih solusinya nih supaya tetap antara sebagai eksekutif sama legislatif tetap bisa baik nih sebagai pengkritisi pemerintah nih. Ya. Nah, harusnya ada itu tuh, Le, menurut Setuju gua, setuju. Orientasinya kan gini. Baik eksekutif atau legislatif, orientasinya kemana sih? Orientasinya adalah kepentingan masyarakat. Iya. Berarti kepentingan masyarakat didahuluin. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kepentingan masyarakat itu menjadi prioritas utama tanpa melanggar aturan-aturan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, kan itu doang. Iya. Jadi kalau misalkan buat gua gitu, anggota DPR susah ketemu Dedi, anggota DPR-nya aja ketemu sama di lapangan sama Dedi. Bareng-bareng. Bareng-bareng selesai. Iya, bener itu. Nah, yang kedua, Le, ini kan kita juga harusnya belajar dari kasus Ahok ya, yang sempat perang dingin tuh dengan DPRD DKI. Sampai anggaran nggak keluar untuk gaji pegawai waktu itu tuh. Iya. Krisis tuh waktu itu tuh. Nah, gimana ceritanya gubernur-gubernur yang terengginas, gubernur-gubernur yang satset kata lu itu, yang kata Ganjar Pranowo, satset itu bisa bukan menjadi kontraproduktif, tetapi lebih dipush supaya ini tetap bisa cepat. Nah, itu sebetulnya kalau gua itu peran Wagub menjadi penting. Ada yang urusan lapangan, pelobi, ada yang urusannya meluruskan dengan hubungan dengan legislatifnya bagus gitu. Nah, ini peran Wagub sebetulnya, atau peran Wagub lah. Nah, ini kan gua ngelihat Wagubnya belum muncul nih, belum muncul. Jadi maksud gua harus ada yang beresin itu. Kayak dulu kan DKI lah gitu, ketika zaman Ariza kan yang jalan-jalan tuh. Iya, Ariza yang jalan-jalan. Ada bagi tugas kayak gitu. Nah, gua ngelihat Jawa Barat juga mesti berbagi tuh. Distribution of power-nya jalan tuh. Nah, tapi ada yang menarik nih, Le. Ini kan DKI sama daerah nih beda nih. Betul. Karena kalau daerah nih yang bukan daerah khusus ibu kota, itu kan dana tuh banyak kan di tingkat 2 tuh dipegang bupati sama wali kota kan. Betul. Persoalannya apa yang dilakukan Dedi juga nih berdampak sama bupati. Mereka ini nih. Iya. Karena mereka yang harus nyelesain tuh. Betul. Ya kayak kasus jalan di Cirebon gitu. Kan semuanya ke Dedi kan. Masyarakat protesnya ke Dedi. Kata Dedi, itu bukan jalan gua, itu jalan kabupaten, jalan wali kota dan seterusnya gitu. Nah, ini kan tapi kan masyarakat bukan itu gitu. Jangan nyalahin masyarakatnya juga gitu. Masyarakat itu Bapak Aing, wah berarti gue lapor ke Dedi aja. Mereka nggak ngerti itulah, nggak sedetail itu. Justru menurut gue disinilah peran Dedi untuk mendorong juga bupati, wali kota bergerak, iramanya sama. Begitu juga Pak tadi tuh wakil-wakilnya juga bergerak gitu. Ini nih yang menurut gue betul tuh, karena selama ini tuh itu kasus-kasus yang bukan laten, intinya yang memang sering terjadi. Jadi sebuah wilayah tuh selalu tunjuk-tunjukkan tuh, nyala-nyalain. Ini jalan bukan jalan kabupaten, bukan jatahnya bupati, ini jalan provinsi. Jadi tuh provinsi itu yang harus selesaiin. Nah, harusnya dengan ini kita lihat fenomena Dedi, gimana Dedi bisa memberdayakan, gimana Dedi bisa tidak bertabrakan dengan tingkat 2 nih. Buat gua kayak jalan Cirebon gitu, Dedi datang aja sama wali kotanya ke situ. Wali ini jalan siapa nih? Jalan wali kota kumaha, selesai. Iya. Menurut gua Dedi juga nggak bisa sendirian
gitu. Dia juga harus mengaktifkan yang lain gitu. Terutama itu wakil-wakil. Sehingga hubungan legislatif jalan, bupati wali kota juga jalan gitu. Ya lu jangan sampai bupati wali kota lapor aja sama gubernur gitu. Jangan sampai begitu. Dan yang ketiga kalau buat gua tuh agak deg-degan dulu di episode sebelumnya kan gua ngomong deg-degan gua Dedi yang begitu jalan cepat itu. Konteksnya kalau buat gua tuh strategi komunikasi. Bagaimana dia komunikasi dengan legislatif, bagaimana dia komunikasi dengan publik. Karena buat gua kalau lu setiap hari bikin out of the box, berat gitu. Meskipun gua dorong, gua memuji. Kan kita udah sempat ngomong kira-kira serangannya dari mana nih ya kan? Dan itu kan mulai terjadi sekarang. Nah, ini yang wartawan itu wartawan kan protes ke Dedi. Orang menduga ini apakah ada kaitannya dengan anggaran media yang dari 50 miliar ke 3 miliar? Atau apa? Tapi kan hubungan itu harus dijaga. Harus dijaga. Ya, jadi ada statement-statement yang lebih baik dia tidak untuk konsumsi publik tuh. Ya sebulan sekali ketemu wartawan, ngopi bareng di mana, pasti keren. Pasti keren. Ya yang kita lihat memang akunnya Dedi sekarang melonjak tuh, lebih melonjak lagi tuh followersnya tuh. Betul. Dan tapi buat gua Dedi harus meluangkan waktu, entah sebulan sekali. Ngobrol sama wartawan berapa jam sih? 3 jam, 4 jam. Tapi menurut gua juga harusnya kita dibudayakan itu jangan terlalu banyak belum apa-apa itu main hantem-hantem gitu loh. Iya. Jadi boleh mengkritisi, tetapi mengkritisinya yang lebih konstruktif. Menurut gua juga jangan sampai, ini bagus menurut gua munculnya kritik-kritik terhadap Dedi. Karena dengan kritik-kritik ini maka Dedi bisa lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi tuh. Ya, mawas diri lah. Bahkan kayak wartawan bisa memberikan masukan, ada korupsi di mana, ada kesulitan di mana. Menurut gua itu juga harus ditampung, jangan juga Dedi ngandelin sendirian aja gitu kan, nggak bisa begitu juga. Oke, setuju tuh. Jadi intinya Jokowi sama Dedi beda ya? Beda, Jokowi di Solo. Di Solo, Dedi di Bandung. Dan lagian buat gua, kalau sama emang kenapa? Kalau beda emang kenapa? Yang penting amat. Nah, yang penting tuh rakyat diurus deh gitu. Iya dong. Iyalah, yang penting rakyat diurus. Ini kita mempolemikan sesuatu yang nggak penting-penting amat. Iya. Terus disamain sama ayam buruk kan repot. Ini sama makan arok gitu. Asal jangan disamain sama Ken Dedes. Karena beda kelamin. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?